Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, saudara jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Pangeran di Ponorogo, Pangeran di soalnya ngajeni. Soalnya kan kampus niku lek nyebut langsung jenenge kaya kurang ngajeni iki. Nanti kampus Universitas Sudirman kudune nganggo jenderal to nggih. Nek gambare pas dusung berarti Jenderal Sudirman dan anak buahnya. Ning Gedawan singkatane. Alhamdulillah, kados pundi kabaripun? Sae nggih, sehat nggih. Kok kados dangu mboten pepanggihan, Pak Bu? Sekawan tahun wonten. Corona niku umure pinten to? Tergantung tahun keluarannya, Pak. Bar corona kan terus Corolla. Niki intermezzo mon nggih, ben mboten patiya mikir ngoten lho. Sesuwe nggih jelih e. Ngaten niki jelih e. Kula terus mboten prisa jenengan wong ngembun kacamatane. Kula niku wis mikir ket biyen kapan ya ana kacamata nganggo wiper. Dene numpak montor kudanan ceklik ngik 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 ngoten niki. Wis iso resik dhewe ngoten. Ya Allah ya Rabb. Nggih alhamdulillah remen sangat enjang punika. Senang sekali saya pagi ini diminta hadir silaturahim ke Masjid Pangeran Diponegoro untuk bersama-sama pengajian. Ini perdana apa nggih? Oh sudah 2 kali alhamdulillah. Nggen kula soalé dereng wiwit jiri. Nggih, soalé ketua Satgas kula dadi jiri. Lah wong kula nggih kena. Ketua Satgas isoman. Lagi arep turu ditelepon, "Pak, warga RT iki butuh ambulan." Nah, kok takon aku ambulan ki yo ning Pemkot. Nah, itulah ya resiko jadi Satgas itu ya isoman wae tetep doyak-oyak nggih. Dan ora iso turu, Pak. Lah enten warga sing siji rong entuk rumah sakit, loro meninggal. Pora, guys, alhamdulillah semuanya bisa berlalu nggih. Kita berdoa saja kepada Allah. Karena begini Pak Bu nggih. Sekarang ini kan turunnya banyak sekali kasusnya. Ini Allah semuanya. Semuanya Allah. Artinya yang membuat kemudian nanti penyakitnya hilang juga Allah. Kalaupun muncul lagi juga Allah. Kalau tidak begitu kita itu nanti sombong. Rumangsane ilang iki mergo awake dhewe. Mau mergo dhewe prokes, mergo vaksinnya wis dipolke dadi apik kabeh. Ndak, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Maka biar kita tidak napa ben boten kleru memahami nggih bahwa semuanya pasti ada campur tangan Allah. Karena Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Sampai pada makhluk yang kecil yang tidak bisa terlihat namanya virus. Repot ini kan mung suwe ra ketok nggih. Cah nom-nom lu jarene, nek kon kerengan kuwi meksa Mas.
ketok kono ngantem bales, iki ra ketoke. Lah arep bales piye? Ya Allah ya Rabb. Nggih, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini bagian dari rangkaian apa ya? Maulid Nabi nggih. Kita menjadikan momentum ya. Momentum Maulid Nabi sebagai satu refleksi untuk kembali memahami perjalanan hidup seorang manusia paling mulia yang pernah lahir di muka bumi, sehingga kita semakin meyakini, mengimani dan mencintai beliau. Walaupun sekarang ini ya mulai aneh-aneh kalau di Jogja itu. 2 tahun sekaten tidak diadakan. Padahal itu peringatan Maulid. Dulu metode dakwah paling efektif karena alun-alun kan tempat mengumpulkan rakyat. Di situ didakwai, diceramai gitu. Disampaikan tentang Maulid Nabi, disampaikan tentang bahkan gerbangnya tulisannya syahadat. Jadi siapa yang masuk ke alun itu seolah sudah bersyahadat. Itu kan bahasa simbolnya seperti itu. Tapi sekarang kan ora iso wong dipageri. Iki disiarke ora iki. Ini ya ora apa-apa. Dipageri ora itu. Malah dipindah neng mall. Neng mall ki sapa? Ra ono apa namanya? Dremolem 5.000-an gitu. Kalau di alunan kan bisa naik apa Bu yang didorong Pak ombak banyu. Wah, ndelok kowe ngliyer gitu. Siapa meneh numpak. Ini sebenarnya kan kalau dulu itu metode dakwah pada era itu ya itu sangat efektif nih. Nah mungkin sekarang ini eranya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda, sudah era digital ya dengan media sosial bisa jadi efektif nih. Tetapi pertemuan-pertemuan yang sifatnya tatap muka ini memang tetap harus dilakukan. Apalagi yang namanya belajar nih. Belajar itu kan ketemu murid dengan guru itu lebih efektif nih. Maka anak-anak kita kan sudah mulai pusing nih. Sajane yang pusing bukan anaknya tapi wong tuane. Wis setahun setengah dadi guru kok ya ora mundak pinter gitu. Malah mundak mangkel gitu. Wis golek pangan angel sih kudu tuku kuota gitu. Mangke njaluk anu Bu. Niki RW-ne pun entuk wifi gratis dereng. Nek dereng njaluk Mas Fauzan. Pundi? Pak Tamir pundi? Nggih. Nggih bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema nggih. Jadi suatu ketika Rasul Muhammad SAW itu sedang berkumpul dengan para sahabat nih. Bahkan di situ ada sahabat utama Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu bukan gelar sembarangan nih, karena gelar itu yang memberikan langsung Allah. As-Siddiq. Kenapa diberi gelar As-Siddiq? Karena beliau itu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ketika orang-orang kafir itu mboten pitados nggih. Halah Muhammad ki ngoyo woro. Mosok iya tekan Masjid Aqsa, tekan Sidratul Muntaha, tekan langit kok ming sewengi kan ya ngoyo woro nggih. Tetapi ketika orang-orang kafir itu bertanya kepada Abu Bakar, kowe percaya ora? Apa sing diomongke kancamu kae kan ngoten bahasa kasarnya kan itu. Percayakah kamu dengan apa yang diucapkan sahabatmu itu? Kata Abu Bakar napa Pak Bu? Lebih dari itu pun saya percaya. Luwih saka kuwi wae aku tetap percaya. Maka Allah gelari beliau dengan As-Siddiq ya. Orang yang membenarkan, orang yang hatinya sangat lembut. Masya Allah. Kalau kita mengkisahkan Abu Bakar As-Siddiq itu, kita akan melihat sosok apa nah. Jadi pribadi Rasulullah itu kalau kita membaca sirah nabawiyah itu sebagiannya ada di Abu Bakar, sebagiannya ada di Umar bin Khattab, sebagiannya ada di Utsman bin Affan, sebagiannya ada di Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat berikutnya. Jadi sifat Nabi itu seolah-olah menyebar itu. Nah, Nabi itu memiliki kebaikan yang utuh. Dari semua sifat baik semua orang itu kumpulnya di Rasulullah itu. Gampangannya ngoten. Jadi ya kalau kita melihat sosok manusia yang paling agung ya Rasulullah itu. Seluruh kebaikan berkumpul pada beliau itu. Dan Rasulullah sedang mencari saudara-saudaranya ini. Untuk di apa? Untuk diberi minuman dari telaga Al-Kautsar. Dari telaga yang ada di surga ya. Kalau dalam tafsir surat Al-Kautsar itu kan Al-Kautsar berarti nikmat yang banyak, berarti juga nama satu telaga di surga. Nah,
Abu Bakar ini terkenal lembut. Saking lembutnya itu tidak tegaan ya. Termasuk proses membebaskan siapa? Bilal bin Rabah itu kan karena kelembutan hatinya tidak tega menyaksikan siksaan yang diterima oleh Bilal. Karena lembutnya ini juga kadang-kadang diprotes sama anaknya. Sinten putrine? Aisyah. Ya Rasulullah, kalau Rasulullah nggak bisa ngimami, kan kadang-kadang Rasulullah sakit terus nggak bisa jadi imam. Kalau penjenengan nggak bisa imam, jangan minta bapak saya menggantikan. Maksudnya Abu Bakar. Gitu. Nah, Nabi kan nggak ada pilihan lain. Orang terbaik kan Abu Bakar setelah beliau, ya kan? Pilihannya ya kan urutan imam kan seperti itu ya. Ya dari yang paling baik kan. Di situ ya Abu Bakar yang paling baik dari seluruh aspek gitu kan. Terus konsopo ya kan. Bapakmu kan yang terbaik gitu. Nah, tapi bapak saya tuh gembeng gitu. Gembeng piye? Nek maca ayat sepisan wae nangis suwe gitu. Jadi Abu Bakar itu kalau baca ayat itu nangisnya bisa lebih panjang dari bacaannya. Bahkan nek ning nggon aku wis mulih kabeh makmume. Ngapa salate mulih? Imame mah nangis. Soalnya radong gitu. Makmume gurung dong. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, itu saking lembutnya nih. Nah, Abu Bakar ada di situ. Abu Bakar ada di situ dengan sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah itu justru ketika berkumpul mengatakan kepada wahai Abu Bakar, aku begitu rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Begitu disampaikan seperti itu kan, dadinya nyet Pak. Dadinya nyet. Niki nggih nyet toh. Mengkurungu plastik dibuka siji. Sisih mburi riko. Kan sahabat itu jadi loh. Mereka merasa kita ini semua sudah ada di sini Nabi. Abu Bakar ada di situ, yang lain itu kok Rasulullah masih mencari saudaranya itu terus sapa meneh sing digoleki gitu ya. Siapa lagi yang dicari oleh Rasulullah ya. Nah kata beliau kemudian Abu Bakar bertanya, apakah maksudmu berkata demikian wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Tahu Bakar nggih. Lah wong kula niki sedereke jenengan kok jenengan tasih madosi niku dos pundi gitu. Maksud panjenengan kados pundi? Kata Rasulullah, tidak wahai Abu Bakar. Kamu semua adalah sahabat-sahabatku, tetapi bukan saudara-saudaraku kata Rasul. Lah kan saya bingung. Wah iki sahabatku ning dudu sedulurku. Nggih, Abu Bakar kan ya rada kembik-kembik nggih. Wah, radaku sedulur ki. Mongko mara tuwa ya. Lah gitu. Nek mara tuwa yo kaya radaku sedulur pripun, Pak? Iso dipecat le dadi mantu. Niku nek wong Surya Wijaya niku. Nek Tegalrejo mboten nggih. Ki apik kabeh. Jos, wah sing rawuh teng mriki apik kabeh nggih. Nggih, bismillah. Lajeng kami juga saudaramu wahai Rasulullah, kata sahabat yang lain itu. Loh, kula niki kan nggih sedereke jenengan Kanjeng Nabi. Saudara-saudaraku, kemudian Rasulullah apa namanya? Kalau di dalam sirahnya itu gedek-gedek nggih, menggeleng-gelengkan kepala seolah mengatakan tidak kepada sahabat itu. Lalu beliau menjelaskan, tersenyum lalu menjelaskan kepada sahabat yang ada di situ ya. Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku dan mereka mencintai aku melebihi anak mereka, melebihi orang tua mereka. Jadi yang oleh Rasulullah disebut saudara Rasulullah itu adalah orang-orang yang datang kemudian yang belum pernah melihat Rasulullah sama sekali, tetapi mengimani Nabi. Tetapi mencintai Rasulullah bahkan melebihi anak mereka sendiri, orang tua mereka sendiri ya. Mereka adalah saudara-saudaraku dan aku akan bersama mereka. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Ini ada di hadis riwayat Muslim ya. Niki bonus. Bahasa kula niku bonus. Bagi apa?
orang-orang yang beriman padahal mereka tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi. Dulu mungkin nggak tahu ya jenengan. Saya itu termasuk orang yang mungkin ada beberapa orang yang juga berpikiran sama ya. Berpikiran gini, wah, lebih enak nek urip bareng Kanjeng Nabi. Lebih enak itu kalau hidup sezaman dengan Rasulullah, bahkan ketemu, bahkan tinggalnya di Mekah. Kan ketemu, penak nek berbuat salah ana sing ngelekke, langsung mendengar wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril langsung keluar dari lisan Rasulullah. Mesti penak banget ya. Saya pernah berpikir seperti itu ya. Tetapi kemudian beberapa ustadz saya mengatakan begini, ya sakjane ngono kuwi ora jaminan, Mas. Kok ora jaminan nggih. Nah nyatane sing urip bareng Kanjeng Nabi ketemu bendina kafir ya ono. Oh iya ya. Ya kan? Abu Jahal itu ketemu. Abu Lahab ketemu gitu. Kemudian bahkan Abu Thalib paman beliau itu tidak hanya ketemu, mengasuh dari Nabi kecil, mengajari menggembala ternak, mengajari berdagang, sangat mencintai Nabi, tapi beriman tidak? Tidak. Makanya tidak ada jaminan kemudian hidup satu zaman dengan Nabi, bertemu dengan beliau, kemudian pasti beriman, tidak ada jaminan juga. Nah, ini yang kemudian membuat ayem kita nggih. Jadi meskipun kita belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita mengimani dan itu syarat orang itu dikatakan beriman kalau dia bersyahadatnya dua, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kalau tidak ada salah satu kan tidak lengkap, tidak boleh bersyahadat hanya asyhadu an la ilaha illallah. Harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Harus dua-duanya. Itu baru syahadat itu ya. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang kemudian meskipun tidak bertemu Nabi tetapi mengimani Rasulullah. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Apakah cukup dengan kemudian wah yang penting aku iman? Nah, tidak, tentu saja nggih. Tentu saja kita berusaha untuk meneladani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek pancen sedulur ki ya mestine siji tresno nggih. Kalau cinta itu buktinya apa? Bu, dulu bapaknya mengatakan cinta enggak? Ah, mboten Mas, ngerti-ngerti teko nglamar. Wis tak tinggal ning sawah wae ngebawa aku mulih bapak meninduk kowe wis dilamar lah gitu. Nggih, kalau cinta itu mesti ada buktinya ya. Minimal apa? Sering menyebut namanya. Itu ciri orang yang cinta itu ya sering menyebut namanya. Kalau mengaku cinta kepada Nabi ya sering menyebut Rasulullah, yaitu dengan membaca sholawat. Dan sholawat itu diperintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Loh, Allah kok bersolawat? Allah kok bersolawat? Nah, Allah bersolawat itu menurut para mufasir, ulama ahli tafsir, tegesipun Allah memberikan rahmat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mendoakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka orang beriman diperintahkan untuk bersolawat. Solawat yang minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ya ya Nabi salam alaika, itu belum bacaan solawat ya, itu belum bacaan solawat. Tapi boleh gak? Boleh, tapi belum membaca solawat. Kalau solawat ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti ada yang variasi macam-macam, monggo. Yang penting kalau yang panjang-panjang siji le ngapalke suwe, loro ya sok ra ngerti tegese gitu. Sing paling aman wis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dibolan baleni nganti napa? Nganti turu. Wah, kita tidur dalam keadaan bersolawat itu istimewa gitu. Nah, mulai nek dina Jumat diakehi nggih. Oke. Di antara bukti cintanya ya banyak menyebut namanya. Ning ya salat. Enten apa Mas wong selawatan ra salat ya ono. Ya ono.
Waya Jumatan isih selawatan. Ayo Jumatan ini kan kita mencintai Nabi. Oh, mencintai Nabi ora salat iki njuk piye. Selain itu baca selawat ya biasanya orang orang mencintai orang itu akan berusaha untuk apa ya? Meniru. Kalau ya artinya orang yang dicintai itu akan menjadi idola dia ya. Nah, idola itu pasti akan ditiru. Kalau anak remaja misalnya sekarang ini yang lagi tren apa, Pak? Ibu-ibu napa idolane? Ikatan Cinta. Loh kok guyu? Emang lucu, mboten lucu to sinetron. Kok ngerti ya kalau ngerti beritane mawon itu. Nah, orang yang mengidolakan orang lain tuh cenderung akan meniru biasanya. Bahkan kalau yang mengidolakannya tenanan itu sampai apa-apanya ditiru nggih. Nah, kalau bapak-bapak ini mungkin dulu eranya Michael Jackson nggih. Ya kan sampai ada yang niru sak rambutnya, klambine, macem-macem nih kayaknya. Nah, kalau kita mengidolakan Nabi kan mestinya ya ada hal-hal yang kita tiru dari meskipun mungkin tidak bisa seluruhnya. Ya dalam urusan ibadah ya rujukannya ya kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana dalam perilaku kehidupan kita. Karena faktanya diutusnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Bagaimana Nabi sebagai seorang ayah, bagaimana Nabi sebagai seorang kakek, bagaimana Nabi sebagai seorang suami. Sabarnya Kanjeng Nabi niku nek dadi suami, Pak. Jenengan saged niru napa? Kula mboten. Kan pernah suatu ketika Rasulullah itu kedatangan tamu ya para sahabat. Terus belum ada suguhan. Durung disuguhi gitu tamune. Nah, Ummul Mukminin Aisyah itu masih di dalam, belum sempat membikinkan sesuatu. Kemudian Ummu Salamah itu mengantarkan lewat jariahnya, lewat pembantunya mengantarkan makanan dan minuman. Nah, ketika Ummul Mukminin Aisyah itu melihat, langsung apa yang terjadi, Pak Bu? Iki aku rada mundur ndak kesampluk tenan nggih. Piring yang ada makannya itu disampluk, jatuh berkeping-keping piar sak panganane. Karena apa? Kedaulatannya diganggu. Di situ kan kedaulatan Aisyah. Nah, terus apakah Rasulullah itu marah dengan sikap itu? Atau Rasulullah membiarkan saja? Kalau membiarkan saja itu artinya ya karena wanita itu kan dari tulang rusuk nggih. Kata Nabi wanita itu tulang dari tulang rusuk sebelah kiri, bukan dari tulang kepala nggih. Dan bukan dari tulang ekor, bukan dari tulang kaki juga karena kalau dari di kaki nanti diinjak-injak. Dan laki-laki yang menginjak-injak wanita itu bukanlah laki-laki yang mulia. Nah, karena tulang rusuk itu kan kalau dibiarkan kata Nabi kan bengkok akan selalu bengkok, akan terus bengkok. Tapi kalau dipaksa diluruskan akan patah kan gitu. Nah, Nabi marah enggak dengan apa-apa yang terjadi itu? Ketika istrinya masuk kembali, apa yang dikatakan Rasulullah kepada sahabat? Sambil ini mengumpulkan pecahan-pecahan piring makanan yang masih bisa dibersihkan. Kita itu mengatakan tidak apa-apa. Ibumu kan Ummul Mukminin kah? Mungkin sedang cemburu, itu saja. Silahkan dimakan. Jenengan kira-kira ngoten mboten, Pak? Moro tamu kok dilalah, sing wong mburi iki lagi nesu. Mana? Mboten sah dikai wong liya wis, kongkon wong liya tuku ngono. Jelas lagi nesu wong ora karep karo mungkin karo tamune sing ora srek gitu. Wong kok ngono kok ditemoni gitu. Wong aku males nemoni kok ngopo angger teko meng arek jileh dhuwit. Pisan pindho tampane ping 3 jelehi. Nah, terus ngoten niku kira-kira ditumpahke makanane. Napa ajeng metandang terus
ora dong gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, kemudian setelah beberapa waktu tamunya pulang kan, kemudian beliau umur itu menyadari kesalahannya, keluar lalu mengatakan kepada Rasulullah, minta maaf gitu ya. Karena kalau bahasa sekarang Bu, terbakar cemburu gitu. Apa kata Rasulullah? Piring diganti dengan piring, makanan diganti dengan makanan. Itu saja. Itu saja, insyaallah. Itu kan kesabaran gitu. Sebagai seorang suami memiliki kesabaran. Nanti ada episode-episode lain kehidupan Nabi itu yang bisa dipotret dari segala macam sisi gitu. Sebagai seorang pemimpin seperti apa yang dan di antara kelebihan Rasulullah kan punya kelebihan yang banyak nih. Nah, di antara kelebihan beliau itu gampang ngapalke jeneng. Artinya dengan sahabat yang manapun itu apal gitu ya. Dan salah satu cara beliau itu ternyata kalau menurut para ulama hadis itu ya ketika jadi imam sholat lalu berbalik badan setelah selesai. Itu kan ngabsen, Pak. Ngabsen sapa sing ora teko. Jadi tahu hari ini yang tidak jamaah siapa mesti akan ditanyakan. Dan Nabi itu apal nih, meskipun orang itu datang ke masjidnya jarang-jarang apal. Kalau saya di RW saya ya apal gitu kan. Karena ya RW ini meng sempit patang RT ya. Sing salat ya meng kuwi ra luwih saka 20 ya apal gitu. Coba tambah wong 600 ya ora apal tenan gitu. Gitu. Mergo sing salat sithik gitu. Apalagi pandemi nggih. Wis sithik jaga jarak dari tambah ketok sithik gitu. Gitu. Nggih. Jadi itu ya, Rasulullah itu apa? Sampai kepada nama sahabat yang jarang diperhatikan orang lain. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan populer nggih. Populer ya semua habis sahabat. Nah, ada sahabat-sahabat yang jarang diperhatikan orang itu Nabi tahu gitu. Nabi tahu dan memperhatikan gitu. Nabi tahu misalnya Julaibib gitu ya. Julaibib itu sangat tidak terkenal ya, nyuwun ngapunten karena ya secara apa ya, kemasyarakatan memang kita ini manusia itu cenderung akan melihat orang dari sisi harta, jabatan. Nah, pada dasarnya seperti itu manusia itu. Nah, makanya sahabat seperti Julaibib itu tidak dianggap karena dia bukan orang yang berada dan fisiknya juga ada cacat, ya semuanya ya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang tidak tahu. Tapi dia tuh selalu sholat di saf pertama tuh. Yang buat Nabi hafal itu ya selalu sholat di sana. Nah, itu di antara kemudian Rasulullah itu pandai atau karena tahu karakter masing-masing sahabatnya itu jadi bisa nyeratain itu Pak bahasanya. Itu kenapa sahabat itu suka dengan Nabi itu ya karena Rasul itu pandai nyeratain itu, nyeratain isi. Karena Abu Bakar yang lembut, Umar bin Khattab yang tegas, Utsman bin Affan yang pemalu, Ali bin Abi Thalib yang cerdas dan lucu. Ya. Ali bin Abi Thalib itu cerdas tapi sekaligus ya agak kocak gitu ya, seneng Gojek ya, bukan Grab. Ya. Jadi seneng Gojek. Lah ya Ali itu ya lo pernah hal itu jadi makan bareng itu nggih kalih Kanjeng Nabi makan kurma. Terus isi kurma niki kan oh nek sini ya kalau buka puasa ada kurmanya maka saya enggak perlu bertanya pernah makan kurma enggak nggih mesti nggih. Ra ketang nek ra pas poso ya ketemune duwet. Terus isine glindhingke teng piringe Kanjeng Nabi klothak-klothak. Sampai banyak biji itu. Kalau bilang ya Rasulullah makan kurmanya habis banyak sekali. Rasulullah yang jawab niku penak kok. Timbang gonamu sak isine entek. Itu gojeknya Kanjeng Nabi ya. Guyonnya itu seperti itu. Guyon yang tidak bohong, guyon yang tidak menghina. Kalau sekarang kan nyun ngapunten tayangan TV itu kan banyak acara bercanda, tapi cenderung nyerang fisik orang itu yang di dalam Islam sebenarnya nggak boleh menghina seperti itu nggih. Jadi bisa nggak guyonan dengan jujur? Bisa kok nggih. Piye contohnya? Ya itu Rasulullah itu contohnya. Ketika ada orang tua datang, Nabi kira-kira kalau mlebu surga, ora ana wong tua kok mlebu swarga. Nangis. Wah, aku ora mlebu surga. Kan bener Rasulullah, teng surga niku sesuk enom kabeh. Ra ana wong tua sing mlebu swarga kan ngoten lho jenengan tenang mawon Pak. Besok niku umure kaya Nabi Isa.
30-an. Oh, keren mulai tahun jenengan, Pak. Ibu-ibu juga saat ini mboten sah sibuk napa facial terus wah macem-macem nika nggih. Pakai maskara, masker templek-templekke, marut besusu. Wah, wis macem-macem nglilir malah bojone kaget. Sopo iki? Raine lali ora dilangi putih. Gitu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi guyonan Rasulullah itu guyonan yang jujur, tidak menyakiti siapapun, tidak menghina siapapun. Nih kembali lagi, salah satu kelebihan beliau itu bisa nyerateni para sahabat dengan berbagai macam karakter sifatnya, gitu. Nah itu kan hebat, gitu. Hebat ya. Dengan begitu kan bergaul di masyarakat itu menjadi sangat dicintai ya. Dan kehadiran beliau itu kan sangat dinanti. Kalau beliau datang itu ya tola al badru alaina itu ya. Seperti purnama itu ya. Nah, menyinari, menerangi, menyenangkan dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin menjadi saudara Rasulullah ya berusaha untuk meniru Rasulullah. Dulu saya juga membaca sirah dan sebagainya, membayangkan kehidupan zaman Nabi itu mungkin menegangkan ya. Mesti serem, serius terus. Ternyata enggak juga sih. Ada tadi ada Ali bin Abi Thalib, ada Nuaim. Nuaim itu jago prank, Pak Bu. Sahabat Nabi yang namanya Nuaim itu tukang ngeprank. Kalau sekarang hobi prank itu sebenarnya Nuaim sudah melakukan dulu nih. Ada kisah Nuaim itu sedang kumpul di masjid, ada nyon ngapunten orang yang tunanetra mau pipis. Minta tolong saya ditunjukkan di mana kamar mandi gitu. Oleh Nuaim disuruh maju terus. Nah, di situ ternyata cagak masjid. Lah karo liyane kan arep digebuk. Wah, kok nganu ning kono apa dipukuli. Besoknya kan dia marah. Karena dia dimarahi orang banyakan, besoknya sapa wingi sing blasok aku Nuaim. Sesuke goleki Nuaim. Nggawa tongkatnya itu, Nuaim di kalu. Kowe maju rono, engko nek ana wong lagi ndonga akeh tutuken wae. Padahal yang ditanya Nuaim. Maju. Ternyata siapa yang berdoa, Pak? Utsman bin Affan. Digebuki itu. Ya Allah. Nah, tapi Rasulullah itu kalau diceritani tentang Nuaim, apa yang dilakukan Nuaim itu Rasulullah enggak marah. Bahkan tertawa sampai giginya kelihatan. Rasulullah itu jarang tertawa sampai giginya kelihatan, Bu. Nah, wadewe kan ning kene wae ketutupan masker. Coba ning omah, wah nonton apa ngakak-ngakak nganti jembalik gitu. Ya Allah ya Rabbi. Ya bismillah. Dalam banyak hal, nah kita ini momentum Maulid Nabi dan lain sebagainya itu adalah bagian dari kita mengingat kembali seorang manusia mulia yang pernah dilahirkan di muka bumi, yang menjadi tauladan kita dengan segala macam kelebihan yang beliau miliki ya. Menjadi apapun gitu. Menjadi pemimpin juga hebat ya. Menjadi pemimpin Rasulullah itu tidak otoriter. Jadi kalau memutuskan sesuatu ya pakai musyawarah. Orang gugu karepe dhewe musyawarah. Perang Badar misalnya nggih. Perang Badar itu kan Nabi sudah memutuskan pasukan kita di sini ya. Terus ada sahabat sing takon, Kanjeng Nabi, keputusan kita pasukan kita berada di sini ini berdasarkan wahyu atau panjenengan sendiri atau buah pikiran jenengan sendiri, idenya jenengan. Rasulullah berkata, ini ya ide saya. Oh, saya punya usul kalau begitu. Kita berada di depan tempat air supaya pasukan musuh nggak kebagian air dan kita bisa manfaatkan air sebaik-baiknya. Oh, usulmu apik. Mari kita gunakan idemu ya. Akhirnya kan menerima usul dari sahabatnya itu. Dan betul kan perang Badar itu kan luar biasa ya. Di perang Badar itu kita melihat Abu Jahal dengan doa kesombongannya gitu. Abu Jahal itu kalau kita membaca sejarahnya Abu Jahal itu aneh ya menurut saya. Anehnya apa? Dia itu kafir kan. Tetapi berdoanya ya juga kepada Allah. Ya Allah, jika memang Muhammad benar, maka hujani kami dengan batu. Nantang tapi. Dungane kan nantang. Jika memang Muhammad benar, hujani kami dengan batu.
Aku siap dibruki watu tenan. Dan di hari itu kan Abu Jahal mati nggih. Mati oleh apa ya anak remaja yang ikut berperang pada saya lupa namanya. Kemudian beda dengan Rasulullah ya yang berdoa sampai apa namanya sorbannya jatuh kan. Kemudian dibenakke Abu Bakar itu. Jika engkau tidak menangkan pasukan ini maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Apik ning rada ngancam. Gitu. Lah gitu. Gitu. Jika tidak engkau menangkan pasukan ini, tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Gitu. Artinya kalau itu kalah, dakwah Islam itu bisa berhenti hari itu. Karena itu perang yang sangat menentukan. Kita lihat Rasulullah begitu ini ya, akomodatif itu menerima. Termasuk nanti perang yang terkenal itu perang Khandaq ya. Perang Parit itu kan idenya dari Salman Al-Farisi yang bahkan secara kebangsaan dia kan orang Persia. Persia kan kebanyakan dulu masih majusi nggih. Penyembah api nggih. Makanya jenengan nek api unggun tuh saya tuh dulu ya sok melu kayak zaman melu pramuka nggih. Tapi saya mikir ya, ojo turu-turu wong majusi iki ya. Ngurepe geni terus keplok-keplok. Keplok-keplok nyanyi-nyanyi itu. Nggih. Ini intermezzo saja nggih. Bapak yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sosok Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kemudian menjadi PR kita adalah bagaimana memahamkan, menanamkan kepada anak cucu kita supaya mereka mengidolakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang barangkali PR yang tidak mudah nggih. Karena kadang-kadang kan anak wis kebacet duwe idola dhewe gitu. Dan kalau duwe idola itu kan luar biasa nggih. Tuku klambi mirip, gambar ditamplak-tamplak itu zaman biyen gitu. Poster 300 kilo, cap shopping gitu. Lor dalan niku nggih. Nah, kalau sekarang mungkin sudah masuk ke gadget itu kan. Bapak Ibu suka meriksa gadget anaknya enggak? Kadang-kadang diperiksa nggih. Jangan sampai di-password lah, anak kok mem-password sampai orang tuanya enggak tahu itu bahaya nggih. Suruh buka kalau di-password itu. Ya secara berkala HP anak diperiksa kalau yang sudah punya HP masing-masing loh. Ya kan? Sakjane ndelok apa wae. Suwe sinau kan paling pol sak jam. Ya kan? Belajar online tuh 1 jam itu sudah capek loh ya. Tapi kok dekem ning kamar dolanan HP 4 jam. Sing 3 jam ngopo. Nah, idola model sekarang kan sudah masuk ke gadget itu ya. Nah, menanamkan Rasulullah sebagai idola itu yang butuh apa ya? Butuh kerja keras. Kita bisa minta bantuan kalau kemudian kita merasa wah, kalau tidak mampu ya. Satu, bantuan lewat sekolah. Artinya sekolah kita dorong untuk menanamkan nilai keislaman, diantaranya menanamkan kecintaan kepada Rasul Muhammad SAW. Itu yang formal nggih. Yang informal di pengajian-pengajian anak-anak entah di TPA atau apa, ya materi-materi sirah itu diperbanyak nggih. Nyuwun ngapunten nggih, saya amati kalau sini saya nggak tahu, saya nggak ngamati nggih. Ada beberapa TPA itu yang pure hanya mengajarkan Al-Qur'an gitu. Ya itu bagus karena pelajaran pokoknya kan membaca Al-Qur'an. Cuman di situ kan harus ditanamkan apa namanya? Sejarah nabinya gitu. Karena Al-Qur'an diturunkan ke Rasul Muhammad ya harus tahu gitu kan. Misalnya nanti ketika menghafal surat Al-Fil, nah sekalian ustadz-ustadznya menceritakan tentang kisah pasukan gajah. Ketika membaca surat apa yang ada asbabun nuzulnya berkenaan dengan Nabi itu bisa disampaikan ya. Nah ini bisa, metode semacam itu bisa dilakukan sebagai bentuk penanaman ya, penanaman nilai-nilai kerasulan kepada anak cucu kita. Kalau tidak nanti kehilangan idola nggih. Saya khawatir ya sekian tahun yang akan datang remaja kita yang hari ini, karena ada penelitian, bukan penelitian ya, semacam sosial eksperimen. Saya pernah melihat nggih. Seorang ustadz bikin sosial eksperimen nggih. Di sekian banyak remaja itu. Takoni, kapan terakhir kamu sholat? Ya ada dari 12 orang itu yang bisa jawab itu hanya 4 atau 5 itu. Kapan terakhir kamu sholat?
Bisa baca Quran enggak? Ternyata separuhnya lebih enggak bisa. Tahu nama ibunya Nabi Muhammad enggak? Separuh lebih enggak tahu gitu ya. Nah ini kan bahaya nih. Nah dulu cara penceritaannya itu kalau zaman dulu kan dengan syair-syair nih. Ada termasuk Barzanji nek jenengan kenal di beberapa saudara kita kan senang berjanjian ya. Nah saya Barzanji itu kan satu kitab yang berisikan tentang sejarah Nabi mulai dari lahir sampai situ. Jadi itu memang kalau dibaca memang lama. Jadi di pesantren itu kadang-kadang yo sewengi nek berjanjian karena mengkisahkan dari lahir sampai situ itu kan lama gitu. Nah kemudian kesini kan sudah jarang. Ada yang kemudian membuat solawat ya. Solawat yang berisi tentang ibunya Aminah, bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, lahir di kota Mekah, itulah kisah sang Rasul. Nah, semacam itu kan syair-syair yang kemudian memudahkan untuk mengingat bagi anak-anak kita. Hari ini kan anak-anak kecil saja sudah lagunya serem-serem itu ya. Sing pripun Bu? Biyen tau ngimpi bojoku blonjo dasteran, terus iki lagu apa iki? Iki cah cilik nyanyi aku bingung. Cah cilik kok wis ngimpi bojone dasteran. Ya Allah ya Rabb. Nah itu penanaman nilai-nilai itu bisa dengan sekarang ini karena sudah eranya digital ya dengan animasi-animasi yang bagus sih yang bisa Mas. Nah ini butuh kerjasama semua pihak ya. Terutama cah nom-nom itu ya sudah pinter IT itu ya. Kalau saya kan kayak gitu ketinggalan jauh ya. Kita masih generasi mereka milenial, kita kan kolonial. Keteteran, maka merekrut remaja-remaja untuk melakukan hal itu menjadi penting. Nah, monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana supaya kita menjadi saudaranya Rasulullah ya? Kita ikuti apa yang diperintahkan Rasulullah. Awalnya ya minimal urusan ibadah lah. Kalau Nabi itu sholatnya 5 waktu dan ditambah 2 waktu duha dan qiyamul lail ya kita ikutilah gitu. Sholat duha, kemudian kalau malam sholat malam, kalau Senin Kamis puasa sunnah. Kalau Rasulullah itu hobinya baca Quran, kita juga baca Quran gitu ya. Ya, sholat malam itu ya meskipun ya diupayakan gitu. Meskipun ya karo ngantuk-ngantuk kan gitu. Ini ya tergantung turunnya jam piro gitu. Kalau Nabi itu kan kalau tidak ada kepentingan biasanya habis isya beliau sare. Kalau kita kan enggak dipaksa nonton TV wis ngantuk wis dipaksa nganti brebes milih. Sini anu po, filmnya mengharukan pokok berbes milih. Nek nonton apa cerita sedih nangis ki memper nggih. Nonton sepak bola kok berbes milih. Timnya kalah ora ngampet ngantuk saja. Kalau saya kok sudah memeng Pak nggih. Dulu waktu masih kuliah atau SMA itu mau nonton sepak bola malam itu mau dengan ada apa grup yang disenangi. Tapi sekarang malas. Kalau pengen tahu hasilnya buka rekamannya pagi aja kan hasilnya sama, nggak mungkin beda. Misalnya malamnya Indonesia lawan Cina menang Indonesia 7-0. Nggak mungkin pagi dibuka rekamannya terus ganti menang Cina gitu. Wes podo legol ya podo wis persis. Bahkan bisa diulang-ulang gitu dan nggak capek. Nggak apa bangun malamnya nggak terlambat gitu kan. Nah monggo nggih karena kenapa sholat malam? Karena sholat malam itu sebelum disyariatkan sholat yang 5 waktu itu menjadi sholat wajib bagi Rasulullah. Sholat yang dan itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayat astaqarrabuka maqama mahmuda. Orang yang qiyamul lail itu akan maqama mahmuda. Maqam itu tempat nggih. Maqamnya mahmuda, terpuji, akan ditinggikan oleh Allah di tempat yang terpuji. Itu bagi ahlul qiyamul lail. Bagi ahli sholat malam. Mapat-mapat subuh ya witir. Witir tok ya ora apa-apa. Yo nek ora iso 3 rakaat ya sak rakaat ya. Sak rakaat ya ora apa-apa ya. Karo isin-isin kae ya. Wong nek sasi poso wae gaya kok sore wis tarawih isih. Ustaz, kalau malam kita bangun lagi, sholat lagi boleh enggak? Ya oleh ketok kayane salate kurang banget itu. Begitu ora poso sak rakaat wae mentiyung misalnya. Ya Allah, ya Allah. Itu ya.
qiyamul lail, kemudian saum sunnah, itu bagian sunnah-sunnah yang baik kalau kita mau lakukan ya. Sehingga jadi gini, sahabat kan juga bertanya, ya Nabi, bagaimana nanti Anda itu mengenali orang yang belum pernah bertemu dengan Anda? Jenengan kenal wong sing durung tahu ketemu dan yakin bahwa dia adalah orang-orang yang mencintai jenengan. Rasulullah mengibaratkan nih, kalau ada sekelompok kuda hitam, lalu ada kuda yang berwarna putih, bukankah aku gampang untuk mencarinya? Jadi kita itu diibaratkan nanti kalau apa ya, kita itu bersinar ya, sehingga Rasulullah itu mudah untuk mengenali. Nah, bismillah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sehingga pada waktunya kita digolongkan tidak hanya menjadi pengikutnya, tapi saudara-saudara Nabi. Dianggap saudara yang nanti berhak untuk mendapatkan salah satunya ya, air dari telaga Al-Kautsar. Dan di surga itu orang yang paling sibuk itu Kanjeng Nabi, Pak. Malah umatnya itu mboten sibuk. Wong di sana kan bukan tempat amal. Di sana itu kan tempat menikmati, tempat beramal di dunia. Di akhirat tempat menikmati. Rasul itu masih sibuk itu tadi, memberikan air telaga kepada saudara-saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.